Manchester United datang ke Asia. Tapi sambutannya, dingin, tiket 60% belum laku, dan yang bikin panas, Indonesia disalahkan. Apa benar fans Indonesia jadi kambing hitam? Atau ini murni blunder besar dari pihak Malaysia dan promotor? Di video ini, kita bongkar tuntas, siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab atas kegagalan besar ini. Pertandingan besar, tim besar, stadion megah. Tapi satu yang hilang, penonton. MU vs ASEAN All-Star seharusnya jadi momen spektakuler, tapi malah berujung sepi. Lapangan siap, lampu stadion menyala terang, tapi tribun kosong menyisakan tanda tanya besar. Siapa yang salah? Malaysia, fans Asia Tenggara, atau Indonesia? Malaysia sempat bangga jadi tuan rumah tur pramusim Manchester United. Tapi data bicara lain. Sampai naskah ini ditulis, lebih dari 60% tiket belum terjual. Stadion Bukit Jalil yang berkapasitas 80.000 lebih, kini terancam hanya terisi setengahnya. Bayangkan, pertandingan klub sebesar MU, tapi seperti konser yang tak laku. Ironi, bukan? Pemerintah Malaysia bahkan mulai khawatir ini bisa jadi kerugian besar, bukan cuma untuk promotor, tapi juga citra pariwisata. Harapan mengangkat nama Malaysia di mata internasional bisa berubah jadi bumerang. Media seperti The Star dan Berita Harian menyoroti minimnya promosi dan harga tiket yang terlalu mahal, mencapai lebih dari Rp1.500 atau sekitar Rp5,7 juta untuk kelas VIP. Itu belum termasuk pajak dan biaya tambahan. Kalau ditotal, bisa cukup untuk beli tiket pesawat pulang pergi ke luar negeri. Pemerintah Malaysia merespons cepat. Mereka menekankan bahwa acara ini bukan agenda negara, tapi inisiatif swasta. Namun, karena bawa nama negara, tetap ada tekanan besar. Apalagi jika stadion benar-benar sepi, itu bisa jadi bahan tertawaan media global. Promotor dari pihak swasta menyalahkan kondisi ekonomi dan minimnya antusiasme fans Asia Tenggara, terutama dari Indonesia. Salah satu kutipan menyebut, "Kami berharap basis fans Indonesia akan datang dalam jumlah besar. Tapi ternyata tidak seperti yang kami perkirakan." Kenapa Indonesia? Karena Indonesia dikenal punya fanbase Manchester United yang fanatik. Dari Sabang sampai Merauke, banyak yang rela begadang nonton MU main di Premier League. Tapi sayangnya, banyak fans merasa kecewa karena pertandingan tidak digelar di Indonesia. Dan kekecewaan itu terlihat jelas di dunia maya. Mau dukung MU tapi nggak dikasih main di GBK, ya mending nggak usah nonton. Harga tiket gila, terus tempatnya di Malaysia. Siapa yang mau keluar duit segitu? Jadi, bukan karena fans Indonesia tidak cinta MU, tapi kecewa, dan memilih untuk boikot diam-diam. Ini bukan sekadar soal tiket atau jarak, tapi soal rasa dihargai. Mungkin sudah waktunya klub-klub besar dunia lebih peka, dan tidak hanya melihat Asia Tenggara sebagai mesin uang. Lalu bagaimana tanggapan dari Manchester United? Pihak klub belum membuat pernyataan resmi soal tiket sepi, tapi dalam salah satu wawancara internal, juru bicara MU menyebut, "Kami tetap berterima kasih atas dukungan fans di Asia Tenggara, dan fokus kami adalah memberikan performa terbaik di lapangan," ujar jubir MU. Sebuah pernyataan diplomatis, tanpa menyalahkan siapapun, tapi juga tidak mengakui adanya masalah besar di balik layar. Kalimat yang terdengar aman, tapi sekaligus menyiratkan bahwa mereka juga menyadari ada yang tak berjalan sesuai rencana. Namun, beberapa insider menyebut bahwa MU agak kecewa dengan hasil penjualan tiket. Bukan hanya karena pendapatan yang berkurang, tapi karena ini bisa jadi sinyal negatif untuk ekspansi pasar di Asia Tenggara. Dan lebih jauh lagi, ini bisa berpengaruh pada keputusan lokasi tur di tahun-tahun mendatang. MU datang dengan ekspektasi tinggi. Nama besar mereka, sejarah panjang, dan jutaan fans di kawasan Asia membuat mereka percaya diri. Tapi realitanya, stadion yang tidak penuh memberi pesan yang kuat, fans tidak serta-merta akan datang, apalagi jika harga tiket dinilai terlalu tinggi atau promosi kurang maksimal. Kegagalan penjualan tiket ini bisa berdampak besar. Pertama, kepercayaan klub-klub Eropa untuk datang ke Malaysia bisa berkurang. Mereka mungkin akan memilih negara lain yang dinilai lebih pasti dari sisi pasar dan animo fans.
Vietnam, Thailand, atau bahkan Jepang, Korea dan mungkin Indonesia bisa jadi destinasi yang lebih menarik bagi mereka ke depannya. Kedua, promotor lokal bisa lebih selektif dan hati-hati. Mereka akan berpikir dua kali sebelum mendatangkan klub besar dengan biaya miliaran. Satu kesalahan promosi, dan semua bisa jadi bencana finansial. Belum lagi tekanan dari sponsor, media, dan publik yang berharap event sebesar ini berjalan sukses. Ketiga, fans Indonesia mungkin akan semakin vokal menuntut pertandingan besar digelar di dalam negeri. Apalagi melihat antusiasme yang tinggi setiap kali timnas main di GBK, stadion penuh, euforia luar biasa. Kalau MU saja main di situ, bisa jadi sold out dalam hitungan jam bahkan menit. Fans kita sudah terbukti loyal, tapi mereka juga kritis, dan tahu kapan harus bersuara. Dan yang paling penting, brand image MU di mata fans Asia Tenggara bisa sedikit terganggu. Bukan karena mereka kurang disukai, tapi karena kesan, jauh dan mahal, yang muncul dari acara ini. Banyak fans yang merasa acara ini bukan untuk mereka, melainkan untuk segelintir orang yang mampu membeli tiket premium. Bayangkan, jika acara ini dikemas lebih inklusif, dengan harga yang masuk akal dan promosi yang tepat sasaran, hasilnya mungkin akan jauh berbeda. Bukan cuma soal cuan, tapi juga soal membangun hubungan jangka panjang dengan fans di kawasan ini. Pada akhirnya, ini bukan soal siapa yang harus disalahkan, tapi soal bagaimana komunikasi, promosi, dan harga, semuanya harus seimbang. Acara besar butuh strategi besar. Tidak bisa hanya mengandalkan nama besar dan berharap fans datang begitu saja. Fans Indonesia tetap mencintai MU, tapi rasa cinta juga perlu dihargai. Diberi tempat, diberi ruang untuk mendukung langsung, tanpa harus menguras tabungan atau bepergian ke luar negeri. Karena pada akhirnya, fans lokal adalah tulang punggung popularitas sebuah klub di luar negeri. Dan jika klub sekelas MU saja bisa gagal jual tiket di Asia, ini jadi pelajaran mahal untuk semua pihak. Dari klub, promotor, pemerintah, hingga fans, semuanya perlu duduk bareng dan belajar dari situasi ini. Gimana menurut kalian? Apakah Indonesia layak disalahkan? Atau ini murni kesalahan promotor? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan kabar terbaru dari dunia bola. Karena dukungan kalian, sekecil apapun, itu yang bikin channel ini terus hidup dan berkembang.